Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara, saudari, orang muda, remaja, anak-anak beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat? Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Berarti ada damai Allah, ada berkat Allah dalam hidup kita, dalam hidup saudara-saudari. Sebagai pengantar permenungan pada kesempatan ini, beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang paling penting dalam hidup kita? Kasih, keberhasilan, kesuksesan, harta, kekayaan, damai. Lalu yang berikut, ketika kita datang di hadapan Allah dalam doa-doa kita, doa pribadi, doa bersama, novena, dan puncaknya dalam Ekaristi Kudus pada kesempatan ini, kita datang kepada Allah untuk meminta apa, memohon apa? Damainya, berkatnya, supaya dikasihi Allah, untuk kesehatan kita, untuk keberhasilan pekerjaan kita, supaya tidak sakit, supaya sembuh dari sakit, dan lain-lain. Apa yang kita cari dalam hidup kita secara khusus? Apa yang ingin kita peroleh dalam Ekaristi Kudus ini? Terlebih dalam situasi saat ini yang boleh kita katakan bahwa penuh dengan kecemasan karena
krisis ekonomi, meskipun bahwa tidak seperti yang terjadi di tahun 90-an, tetapi banyak orang mengalami tentang situasi ini. Dan akhirnya dalam situasi ini kadang tidak ada damai, tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Orang selalu khawatir, orang takut akan masa depannya, akan anak-anaknya, akan keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan tadi, terangkai kasih dan juga sukacita, damai itu menyatu sebagai berkat Allah yang Ia anugerahkan, yang Ia tinggalkan dalam hidup kita. Dan itu bisa kita temui, kita peroleh. Sesungguhnya ada dalam Ekaristi Kudus ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Dan damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari sabda Tuhan Yesus ini harus kita sadari bahwa damai yang ditinggalkan, damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidaklah sama dengan damai dari dunia. Konsep damai yang diberikan Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berbeda dengan definisi-definisi dari damai dunia ini. Kita bisa melihat, menyadari bahwa damai yang diberikan oleh dunia ini lebih berdasarkan pada pemikiran manusiawi demi kebutuhan manusiawi semata. Dan kata lain, dunia memberikan damai itu dalam bentuk materi, harta kekayaan, kemakmuran ekonomi, keamanan politis. Dan damai yang ditawarkan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda. Damai dari Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ketiadaan perang, bukan hanya sekedar bahwa orang bebas dari segala kesulitan ekonomi, tidak mengalami tantangan, tidak mengalami persoalan, tetapi kedamaian hati yang lahir dari Roh Kudus yang hidup dalam hati pikiran setiap orang yang percaya kepadanya. Dan damai itu bersumber dari kasih Allah yang menembus segala kekhawatiran dan segala ketakutan dalam hidup ini. Dia memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, memberikan semangat bagi orang-orang yang percaya untuk tetap bertahan menjalani hidup ini. Meskipun bahwa dia kadang dihadapkan dengan berbagai kesulitan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejati, damai yang berasal dari Allah, damai yang tak pernah didapatkan di dunia ini. Mungkin kita bisa melihat contoh-contoh orang-orang yang mengalami damai yang sejati dari Allah adalah orang-orang yang boleh kita katakan orang-orang kudus di zaman saat ini. Seperti Santa Teresia dari Kalkuta, atau dari Santo Yohanes Paulus II, atau juga dari Bapak kita, Bapak Paus Fransiskus, yang saya yakin bahwa mungkin pada waktunya dia juga akan
dikanonisasi menjadi orang kudus. Saudara-saudariku terkasih, dan damai inilah yang mengikat rasul-rasul, orang-orang Katolik untuk tetap bertahan menghadapi segala tantangan, yang membebaskan mereka, membebaskan orang-orang Katolik dari segala rasa takut untuk terus menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan sabda Tuhan itu dalam hidup ini. Orang yang percaya adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dan disitulah damai sukacita akan diperoleh. Damai sukacita adalah berkat Allah. Itu adalah Roh Kudus sendiri yang mana sudah dianugerahkan kepada kita, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yakni pada waktu peristiwa Pentakosta. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai dari Tuhan Yesus ini tidak berarti bahwa hidup kita ini tidak akan selalu mudah, tetapi bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi segala kesulitan hidup ini. Damai ini adalah roh yang menggerakkan kita dan menguatkan kita untuk senantiasa bertahan dalam kehidupan ini, hidup sebagai orang-orang yang memiliki Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu bagi saya, hendaknya setiap orang Katolik setelah merayakan Ekaristi Kudus harus pulang dengan gembira, pulang dengan sukacita. Karena sesungguhnya dari Ekaristi Kudus itu ada damai, ada sukacita, ada berkat Allah dalam hidup ini. Dan dia akan berbuah ketika orang pulang dengan wajah bersih, dengan semangat untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berjuang. Jangan sudah datang rayakan Ekaristi Kudus, sudah sampaikan segala kesusahan, keluh kesah di hadapan Allah, tetapi pulang dengan muka sedih, pulang dengan semangat. Ya, berkat Allah tidak ada. Berkat Allah tidak masuk, tidak menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai, kekuatan, sumber sukacita itu kita akan peroleh di sini dalam Ekaristi Kudus ini. Maka itu ketika hadir dalam Ekaristi Kudus, datanglah dengan sukacita, persembahkan semua keluh kesah itu, percayalah, berharaplah, dan sudah itu pulanglah dengan gembira dan kekuatan semangat baru.